Tepat pada hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, polisi mencoba membongkar gundukan tanah seperti kuburan tetapi tanpa batu nisan. Setelah terbongkar, polisi menemukan tubuh wanita yang dibungkus dengan kain spray dan masih menggunakan jam tangan. Diperkirakan itu adalah jasad Irma Novitasari yang hilang 7 bulan yang lalu. Dan yang mengherankan, meski sudah 7 bulan yang lalu, tetapi jasadnya masih tetap utuh. Bagaimana kronologi kriminalnya? Dan inilah cerita kriminalnya. Irma Novitasari, seorang janda muda anak satu yang berprofesi sebagai penyanyi biduan. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah dan ibunya sudah berpisah sejak dia kecil, dan masa kecil Irma diurus oleh bibi sekaligus ibu angkatnya. Dan saat Irma berusia 12 tahun, Irma dibawa dan dirawat oleh ayahnya. Meski hidup tanpa seorang ibu, Irma tetap rajin belajar dan mengaji, serta kehidupannya pun seperti anak-anak biasa pada umumnya. Ia mempunyai banyak teman dan aktif di lingkungannya. Cita-cita Irma awalnya ingin menjadi seorang bidan, akan tetapi impian itu harus dikubur dalam-dalam karena faktor ekonomi. Meski gagal menjadi bidan, Irma yang mempunyai paras yang cantik dan suara merdu, ia akhirnya bekerja sebagai biduan. Pada suatu ketika, saat Irma sedang bekerja, Irma bertemu dengan seorang pria yang bernama Asep Saipullah. Pria ini dikenal sebagai playboy karena perilakunya yang sering bergonta-ganti pasangan. Selain itu, Asep ini adalah orang yang terlahir dari keluarga yang berada. Bahkan di tongkrongannya pun Asep ini disegani karena sering mentraktir teman-temannya. Saat bertemu dengan Irma, Asep langsung tertarik dengan biduan cantik itu, dan bahkan Asep berniat untuk menikahinya. Sampai suatu hari Irma dan Asep menikah siri. Dan dari pernikahan itu juga mereka dikaruniai seorang anak. Hubungan mereka tidak mulus, terus putus nyambung di sepanjang hubungan mereka karena selalu adanya perbedaan pendapat. Karena sifat Asep, Irma tidak tahan, dan bahkan Irma sempat menolak saat Asep mengajak rujuk kembali. Tetapi Asep selalu mengancam akan membunuh ayahnya kalau Irma tidak mau. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kini Irma sudah tidak pernah lagi terlihat selama 7 bulan lamanya. Tepatnya dari bulan Januari tahun 2024. Bahkan keluarganya pun tidak pernah berhubungan lagi dengan Irma karena nomor HP-nya nonaktif. Akhirnya keluarganya pasrah dan hanya bisa menunggu meski Irma tidak kunjung datang ke rumah. Tidak lama kemudian pihak keluarga mendapat kabar jika Irma sedang bekerja di Bali dari seseorang yang mengaku temannya Irma. Mendengar itu keluarga sedikit tenang dan Irma juga mengaku tidak betah dan akan dijemput oleh sang suami. Tapi Irma tidak kunjung pulang dan suaminya pun tidak ada kabar sedikit pun kepada keluarga. Karena khawatir, keluarga akhirnya memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Asep. Tetapi Asep mengaku jika Irma sedang kabur dan bahkan membawa barang-barangnya seperti handphone dan yang lainnya. Bahkan pada saat itu Asep berkata jika akan melaporkan perlakuan Irma kepada polisi. Tetapi keluarga tidak takut karena mereka tahu betul karakter Irma yang tidak mungkin melakukan hal yang dikatakan oleh Asep. Karena tidak ada kejelasan dari Asep, akhirnya keluarga melaporkan atas hilangnya Irma ke kantor polisi terdekat. Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan pencarian. Dan tepat pada tanggal 28 Juli tahun 2024, rumah orang tua Irma didatangi oleh sosok misterius yang mengaku sebagai tetangga Asep dan memberikan kabar jika Irma sudah tidak ada dan dilenyapkan oleh seseorang. Bukan hanya seorang, bahkan Irma dihabisi oleh Asep dan teman-temannya saat sedang hamil 7 bulan. Yang setelah lenyap, Irma dikuburkan di halaman belakang rumahnya. Bahkan dirinya mengaku jika Asep pernah mengajaknya untuk ikutan menghabisi Irma. Namun lelaki misterius itu menolaknya. Setelah mendapat laporan dari lelaki misterius itu, pada tanggal 2 Agustus tahun 2024, polisi melakukan pemeriksaan di kediaman Asep. Mereka melakukan pemeriksaan selama 1 hari penuh. Dan tak lama kemudian, polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan di halaman belakang rumah Asep.
karena ada gundukan tanah seperti kuburan tetapi tanpa batu nisan. Atas kecurigaan polisi itu, polisi memutuskan untuk membongkar gundukan tanah tersebut. Dan setelah terbongkar, polisi menemukan tubuh wanita yang dibungkus dengan kain spray dan masih menggunakan jam tangan. Diperkirakan itu adalah jasadnya Irma Novitasari yang hilang 7 bulan yang lalu. Dan yang mengherankan, meski sudah 7 bulan, tetapi jasadnya tetap masih utuh. Dan karena keutuhannya itu juga membuat polisi lebih gampang dalam melakukan otopsi. Singkat cerita, otopsi sudah selesai dan akhirnya jasad Irma dikembalikan ke kampung halamannya untuk disembahyangkan. Di sisi lain, petugas juga sudah menangkap pelaku termasuk pelaku utama yang sempat kabur dari rumahnya untuk menghindari polisi. Tapi polisi dengan cepat menemukan pelaku di tempat persembunyiannya di Caringin, Bogor, Jawa Barat. Dan para pelaku telah mengakui semua perbuatannya di hadapan para petugas dan wartawan. Asep mengaku jika dia yang menggorok lehernya agar dia cepat meninggal. Asep juga mengaku jika perbuatannya itu didasari dari rasa cemburu dan sakit hati karena Irma sering bermain dengan laki-laki lain di belakangnya. Namun, Asep tidak mengaku jika dirinya cemburu pada siapa. Dan perkataannya pun belum tentu dianggap benar karena tidak ada sosok ketiga di balik rasa cemburunya itu. Bahkan Asep juga mengaku jika teman-temannya tidak diberi imbalan sedikit pun karena sudah membantunya. Bahkan mereka secara sukarela membantu Asep menjalankan aksi bejatnya ini. Dan dari hasil interogasi semua pelaku, polisi pun mengetahui kronologi peristiwa dari peristiwa mengerikan yang menimpa Irma. Pada tahun 2022 lalu, Asep dan Irma resmi menikah secara sirih. Kehidupan rumah tangganya juga tidak berlangsung bahagia karena si pria sering main tangan dan bahkan si pria ini adalah pemakai. Tetapi ia sering terbebas karena ditebus menggunakan uangnya. Dan pada tanggal 11 Januari, Asep berhasil memperdaya teman-temannya untuk sekongkol dalam melakukan penghilangan nyawa. Pria itu juga berhasil membawa wanita itu ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Asep membawa istrinya ke dalam kamar. Dan di sana juga sudah ada 3 orang temannya yang bernama Gani yang berusia 22 tahun, Usman Solehah berusia 30 tahun, dan Agus Kurnia yang berusia 21 tahun. Dan ketiga temannya tersebut sudah siap menjalankan perintah Asep. Seperti memegang tangan, kaki, dan menyumpal mulut agar Irma tidak teriak dan tidak didengar oleh orang lain. Setelah itu, Asep melancarkan aksinya. Kemudian korban dilempar lewat jendela dan digusur ke kebun kosong belakang rumah Asep. Dan ketiga temannya itu menggali lubang untuk menguburkannya. Dalam aksinya itu, Asep meminjam cangkul dari tetangganya. Dia tidak memberi imbalan sepeser pun pada teman-temannya yang sudah membantu. Bahkan kepada pemilik cangkul pun tidak sama sekali. Akibat perbuatannya, Asep terkena pasal penghilangan nyawa secara berencana dan kini dihukum dengan hukuman seumur hidup beserta dengan 3 temannya yang membantu tanpa imbalan. RIP Irma Novitasari. Dan itu mungkin cerita kriminalnya. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Diki MS pamit undur diri.